Aceh Pungo adalah tindakan individual, bukan kelompok. Inilah yang membuatnya terlihat ekstrim, lain dari yang lain. Dengan hanya bersenjatakan rencong, para pelakunya bereaksi tanpa peduli tempat, dengan siapa, dan berapapun jumlah orang Belanda yang diserangnya. Bahkan aksi nekat ini sangat tidak masuk akal di mata militer Belanda. Seorang sejarawan Aceh, Rusdi Supri, menulis, pemerintah kolonial Belanda bahkan sampai mendirikan sebuah rumah sakit jiwa di Sabang sebagai reaksi atas kasus-kasus Aceh Pungo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahasa News. Ini media yang mengupas fakta tentang Aceh. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cuplikan videonya, alangkah indahnya channel ini di-subscribe, komen, share, dan like terlebih dahulu, biar dapat memberikan informasi kepada seluruh dunia kabar tentang Aceh. Dengan cara kekerasan, Belanda mengharapkan rakyat atau para pejuang akan takut dan menghentikan perlawanan Belanda. Namun apa yang terjadi akibat tindakan kekerasan tersebut telah menimbulkan rasa benci dan dendam yang sangat mendalam bagi para pejuang Aceh yang tersisa. Untuk membalas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Belanda tersebut, para pejuang Aceh melakukan suatu cara yang kemudian diistilahkan oleh Belanda dengan nama Aceh Modern atau suatu pembunuhan khas Aceh. Orang Aceh sendiri menyebutnya Poh Kapi atau bunuh kafir. Di sini para pejuang Aceh tidak lagi melakukan peperangan secara bersama-sama atau berkelompok, tetapi secara perseorangan. Dengan nekat, seseorang melakukan penyerangan terhadap orang-orang Belanda, apakah ia serdadu, orang dewasa, perempuan, atau anak-anak sekalipun menjadi sasaran untuk dibunuh. Dan tindakan pembunuhan nekat ini dilakukan di mana saja, di jalan, di pasar, ataupun pada tangsi-tangsi militer Belanda sendiri. Pembunuhan khas Aceh ini berlangsung antara tahun 1910 hingga 1937. Telah terjadi sebanyak 79 kali dengan korban di pihak Belanda 12 orang mati dan 87 luka-luka, sedangkan di pihak Aceh 49 orang syahid. Puncak dari pembunuhan ini terjadi pada tahun 1913, tahun 1917 dan tahun 1928, yaitu sampai 10 kali setiap tahunnya. Sedangkan di tahun 1933 dan tahun 1937, adapun jumlah korban dalam perang Belanda di Aceh selama dekade 10 tahun pada tahun 1899 hingga tahun 1909 Masehi, sebagaimana disebutkan Paul Fanfare dalam bukunya The Aceh Orlog, tidak kurang dari 21.865 jiwa rakyat Aceh jadi korban. Dengan kata lain, angka itu hampir 4% dari jumlah penduduk pada masa itu. Angka ini setelah 5 tahun kemudian, 1914, naik menjadi 23.198 jiwa dan diperhitungkan seluruh korban jiwa, baik itu dari pihak Belanda maupun dari pihak Aceh, dalam kurun waktu tersebut hampir sama dengan yang telah jatuh pada masa perang tahun 1873 hingga tahun 1899. Hal ini belum lagi korban yang jatuh setelah tahun 1914 hingga tahun 1942. Pembunuhan khas Aceh adalah sikap spontanitas rakyat yang tertekan akibat tindakan kekerasan yang dilakukan pasukan marsosi Belanda. Sikap ini juga dijiwai oleh semangat ajaran perang sabir untuk Poh Kapi. Di samping itu, juga adanya suatu keinginan untuk mendapatkan mati syahid dan untuk membalas dendam yang dalam istilah Aceh disebut Tumbela. Sebuah istilah yang menggambarkan betapa membara semangat yang dimiliki oleh rakyat Aceh. Akibat adanya pembunuhan nekat yang dilakukan oleh rakyat Aceh tersebut menyebabkan para pejabat Belanda yang akan ditugaskan ke Aceh berpikir berkali-kali, dan ada di antara mereka yang tidak mau mengikut sertakan keluarganya apabila bertugas ke Aceh. Malahan ada yang memulangkannya ke negeri Belanda. Para pejabat Belanda di Aceh selalu membayangkan dan memikirkan bahaya Aceh Modern tersebut. Mereka tidak habis pikir bagaimana hanya dengan seorang saja dan bersenjata rencong yang diselipkan dalam selimut atau bajunya, para pejuang Aceh berani melakukan penyerangan terhadap orang-orang Belanda, bahkan pada tangsi-tangsi Belanda sekalipun. Oleh kerana itu, ada di antara orang Belanda yang menyatakan perbuatan itu gila, yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang waras.
maka timbullah istilah di kalangan orang Belanda yang menyebutnya Gek Ajese, yakni bermakna orang Aceh gila, yang kemudian popular dengan sebutan Aceh Pungo atau Aceh Gila. Dengan kesimpulan bahawa banyak orang sakit jiwa di Aceh, maka pemerintah Belanda kemudian mendirikan rumah sakit jiwa di Sabang. Dr. Latumenten yang menjadi kepala rumah sakit jiwa di Sabang kemudian juga melakukan studi terhadap pelaku-pelaku pembunuhan khas Aceh yang oleh pemerintah Belanda mereka itu diduga telah dihinggapi penyakit syaraf atau gila. Namun hasil penelitian Dr. Latumenten tersebut menunjukkan bahawa semua pelaku itu adalah orang-orang normal. Dan yang mendorong mereka melakukan perbuatan nekat tersebut adalah karena sifat dendam kepada Belanda yang dimiliki, iaitu tumpila. Untuk itu, seharusnya tindakan kekerasan jangan diperlakukan terhadap rakyat Aceh. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda melaksanakan kebijaksanaan baru yang dikenal dengan positif spesifikasi lanjutan dan gagasan yang dicetuskan Sunok Harnyung. Sesuatu politik yang menunjukkan sifat damai, di mana Belanda memperlihatkan sikap lunak kepada rakyat Aceh. Mereka tidak lagi bertindak hanya dengan mengandalkan kekerasan, tetapi dengan usaha-usaha lain yang dapat menimbulkan simpati rakyat. Rakan Metua, setelah melihat cuplikan tadi, apa tanggapannya? Silakan tulis di kolom komentar.